Malang. Bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam, Cak Bokel. Iya ini. Saya mau belajar lagi Bu Fat nih. Oh, iya. Pusing kemarin. Bersama akuntansi aduh. Murup kepala saya. Iya, kemarin saya nggak sempat bikin coret-coret ya. Ini tapi udah tak siapkan Cak Bokel karena saya ada feeling kayaknya Cak Bokel Iya, masih pusing gitu. Jadi tak tulis Ngawang-ngawang. lagi di sini. Ya. Oke. Kan masih awal. Kemarin kan kita sampai ini ya. Sampai Aktiva sama dengan harta. Harta. Sama Aktiva dengan itu kan harta nih. Iya. Pasifanya utang sama modal kan gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau di akuntansi itu namanya persamaan itu pasti ada debit, ada kredit kan kemarin ya. Ya, nah, di debit sama sisi kredit. ini itu debit. Sini kredit. Oke. Gitu. Ya. Terus kemarin kan juga kita belum sempat singgung gini ya. Kenapa ketika Cak Bokel itu nyetorkan modal berupa uang, itu kita nyatatnya di kas. Nah, kas itu nama akun Cak Bokel. Oh, kas itu nama akun. Nama akun. Nah, nama akun tuh macam-macam. Ya. Nama akun yang ada di sisi harta ini ya contoh ya. Itu ada kemarin yang kita bicarakan ada kas. Kas. Terus apalagi kira-kira kemarin ada misalnya ada orang beli bakso, terus dia belum bayar. Tapi baksonya udah dimakan tuh sama dia. Nah, itu Ini. Piutang. Nah, piutang. Orangnya punya utang, Cak Bokel punya piutang. Saya ngutangin. Nah, ngutangin itu piutang ya. Nah, itu juga masuk di harta gitu. Jadi ini contoh-contoh akun. Gitu. Terus selain ini apa lagi? Misal Cak Bokel pas jualan bakso juga jualan itu enggak apa? Teh botol atau teh kotak gitu enggak? Oh, yang buat minuman. Atau aqua gitu. Yang dijual ya. Itu kan berarti Cak Bokel punya persediaan barangnya. Persediaan. Nah, persediaan itu juga masuk harta gitu. Persediaan. Saus gitu Bu ya? Enggak. Saus segala itu persediaan bahan baku. Masuk juga. Persediaan bahan baku. Terus apa kemarin yang dimiliki Cak Bokel pas mau memulai usaha? Ini. Kan awalnya kas semua, uang semua, terus berubah jadi gerobak, jadi alat-alat gitu ya, peralatan ya. Nah, itu masuk peralatan. Itu juga harta gitu. Terus Cak Bokel jualan baksonya keliling apa ngetem? Ngetem maksudnya di Ya, keliling. keliling berarti pakai sepeda motor. Nah, sepeda motor itu kan juga masuk di sini atau kita sebutnya kendaraan deh. Kendaraan. Nah, ini juga masuk di kelompok harta gitu. Nah, harta ini ya yang dimiliki Cak Bokel ini itu harus sama dengan asalnya itu dari mana. Apakah semuanya ini modalnya Cak Bokel sendiri yang nggak perlu dikembalikan, bukan hasil utang ya, atau ada sebagian yang utang gitu. Kalau misalnya semuanya modal sendiri, berarti di sisi modalnya kita tulis jumlahnya sama dengan ini semua gitu. Contoh Uangnya. ya kemarin kan di awal kita punya uang 6 juta ya, benar? 6 juta. 6 juta modal awal kemarin ya. 6 juta. 6 juta itu utang nggak ada ya? Utangnya nggak ada kan kemarin transaksinya? Kemarin ini motor. Motor ini ya ini motor. Enggak Bu, itu kemarin contoh. Enggak. Modal awal enggak ada utang dulu biar gampang. Ada nggak utang kan 6 juta ini ya? Atau gini deh di belakang ya? Bingung nggak ini? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa ya? Pertama kan kemarin punya uang 6 juta. Bentuknya kan semuanya uang. Berarti di sisi kas ini 6 juta. Terus asalnya itu semuanya dari tabungannya Cak Bokel sendiri kan? Berarti di sini 6 juta. Cak Bokel nggak punya utang. Benar ya? Berarti balance ya sama ya? 6 juta, 6 juta gitu. Terus 6 juta itu dibelikan apa kemarin? Peralatan. Peralatan, gerobak dan lain-lain kemarin nilainya berapa? 2 juta ya? 2 juta sama 1,5? 3,5. Nah, 3,5. Berarti ini kan berkurang 3,5 jadi 2,5 kan gitu? Ya. Ini sama ini. Ya. Asalnya masih dari modal sendiri semua karena nggak ada tambahan baru kan? Ya. Nah ini sama nih, cuman dia berubah bentuk. Yang tadinya itu 6 juta semuanya uang, jadi 3,5-nya peralatan,
yang di kasnya berkurang 3,5 jadi 2,5 kan gitu. Kalau dijumlah sama 6 juta. Nah gitu. Itu namanya persamaan akuntansi. Jadi ini harus balance terus. Kalau nanti Cak Bogel melakukan langkah pertama di proses di kemarin saya sempat menjelaskan terkait dengan siklus akuntansi ya. Kan yang diawali dengan jurnal. Nah jurnal itu nanti nggak boleh lepas dari persamaan akuntansi ini. Harus gitu. imbang. Harus imbang dan harus apal mana yang ada di sisi debit, mana yang ada di sisi kredit. Di sisi debit itu pasti adalah harta semua itu di sisi debit gitu. Untuk mengurangi harta yang di sisi debit normalnya harus di kredit. Paham ya? Kalau utang dan modal itu saldo normalnya di sebelah kredit. Untuk mengurangi kredit harus di debit. Gitu. Makanya kemarin kan ada ketika Cak Bogel tanya apakah debit itu pasti nambah, belum tentu. Debit itu akan nambah kalau untuk akun yang ada di sisi harta. Tapi akan jadi pengurang kalau untuk akun yang ada di sisi kredit gitu. Paham ya? Ya. Nah, sekarang kita coba ya dengan transaksi yang beneran lah. Ya, Bu. Nah, kalau bakso ini kan agak rumit nih. Cak Bogel selain usaha bakso punya usaha lain lagi nggak? Di rumah istri jualan sambil kemarin baru beli mesin cuci. Nah ada laundry kecil-kecilan gitu. Oh berarti ada usaha laundry ya? Ya. Oke kita coba sekarang. Kita sekarang akan lari ini untuk pengingat ya. Persamaan akuntansi untuk mengingat bahwa semua proses itu harus tetap berpedoman pada persamaan akuntansi itu. Nah sekarang kita melakukan proses ya yang nanti proses itu menjadi bagian dalam sebuah siklus akuntansi ya. Kemarin siklusnya awalnya gimana? Siklus ingat nggak? Siklus itu apa ya? Yang kemarin dari mulai apa sampai jadi laporan keuangan itu loh. Jurnal. Nah, transaksi. Berarti sebelum ada jurnal ada transaksi dulu ya. Oke, contoh misalnya Cak Bogel tadi mau usaha laundry gitu. Pas mau mulai laundry, itu Cak Bogel modalnya apa? Mesin cuci. Mesin cuci, oke. Ada mesin cuci. Mesin cuci itu udah ada sebelumnya atau baru beli ketika? Beli. Baru beli. Berarti kan belinya pakai uang. Uang. Nah, berarti awalnya Cak Bogel punya kas. Punya ya kas, kan? betul. Berapa? Yang disetor buat usaha laundry. Semuanya, totalnya? Iya, ya awal ketika kemarin mau mulai itu uangnya 5 juta. Istrinya itu berapa gitu yang buat oke ini tak buat usaha laundry gitu. 5 juta. 5 juta ya. Nah, anggaplah ini adalah transaksi. Transaksi itu harus ada bukti transaksi. Bukti transaksi bahwa 5 juta itu jadi punyanya usaha laundry apa? Kan pasti ada penyerahan ya. Wes ini diserahkan untuk usaha laundry gitu. Nah, ketika ini kita anggap transaksi yang pertama, penyerahan modal ya. Penyerahan modal. Nah, transaksi ini yang akan kita catat di namanya jurnal. Oh ya. Nah, jurnal itu bentuknya standar, Cak Bogel. Jadi bentuknya gini. Ini kita udah menjurnal ya dari transaksi ya. Iya, ini transaksinya. Bukti transaksinya bisa ada kwitansi atau apapun lah, bukti transfer misalnya. Kalau omongan? Omongan boleh tapi agak kurang kuat ya karena namanya bukti ya kan, itu harus tertulis gitu. Kan saya kasih nih saya nih 5 juta ya. nih, gitu. Jangan sampai udah dibelikan apa mesin cuci ntar diminta lagi. Kalau kemarin saya nih yang ngasih istri saya perlu pakai kwitansi ya. Kalau itu karena namanya akuntansi itu harus misah ya antara uangnya pribadi dengan uangnya usaha, maka harus ada ya, bukti bahwa ini penyerahan untuk usaha gitu ya. Oke, di sini ada tanggal transaksi, kemudian di sini ada akunnya ya, akun. Di sini ada, cukup nggak ya? Debit, kredit. Nah ini debit kredit nanti yang Cak Bogel harus ingat tadi persamaan akuntansi tadi. Ya, misalnya transaksi yang pertama tadi penyerahan uang ya, berarti hartanya berupa uang ya. Berarti kan di sini kas, terus kas, kemudian di sini jadi sebelah debitnya apa kira-kira? Kan yang diserahkan tadi hartanya berupa kas. Sebelah kreditnya apa kira-kira? Hanya ada dua pilihan ya, utang atau modal. Modal. Nah,
Berarti di sini ada modal. Nah, kasnya debit Dapat 5 juta ya. juta. Oh ya. Ini dalam ribuan ya. 5 juta, modalnya 5 juta. Ya. Nah, ini namanya menjurnal. Tuh. Terus kasnya diapakan? Dibelikan mesin cuci tadi. Mesin cuci. Nah, berarti ada transaksi yang kedua. Ketika beli mesin cuci kan terima nota tuh. Ya. Nah, notanya itu jadi bukti transaksi kan. Nah, berarti di sini kasnya berubah jadi Peralatan. peralatan. Nulisnya nggak boleh mesin cuci gitu, nggak boleh. Peralatan Untuk gitu. mengumpulkan boleh sih mesin cuci, nggak apa-apa. Cuman untuk gampangnya kita menyederhanakan biar tidak banyak akun. Oh ya. Semua peralatan yang digunakan untuk laundry kita masukkan peralatan. Misalnya mesin cuci, setrika, Ya. apalagi marker gun Meja, misalnya, ya. meja. Nah, itu masuk semua di sini aja, gitu. Ya. Jadi biar nggak banyak-banyak, gitu ya. Beli itu berapa? 2 juta. 2 juta. Berarti peralatannya nilainya 2 juta ya. Nah, di sini berarti kan kasnya yang berkurang. Kasnya berkurang. Bener ya? Ya. Kasnya berkurang, dikredit 2 juta. Gitu. Terus yang ketiga. Apa lagi? Terus beli ini bahan-bahannya. Bahan. Kalau itu apa namanya? Ya sabun-sabun itu masuk apa, Bu? Ya, masuk di persediaan. Oh, persediaan. Di perlengkapan. Kalau persediaan itu lebih ke barang dagang ya. Ini perlengkapan. Nah, jadi kalau peralatan itu yang nggak habis pakai ya. Yang nggak habis pakai. Tapi kalau perlengkapan itu yang habis pakai. Oh. Peralatan itu yang dia digunakan nggak habis ya, tapi dia menyusut nilainya. Misalnya mesin cuci beli di awal 3 juta. Akhir tahun pasti harganya pasti nggak 3 juta kan, tapi dia menyusut gitu. Nah, yang menyusut itu masukkan di peralatan. Kalau yang habis pakai maksud di perlengkapan. Misalnya apa? Sabun cuci, pewangi, kemudian apa? Pewangi untuk apa ya itu namanya? Kayak multo gitu ya. Atau yang buat setrika Semprot, itu, ya. pewangi pakaian tuh. Nah, itu masuk semua di sini. Ya. Nah, ini belinya kas apa ngutang ke siapa? Ke penjualnya. Kalau utang. Kalau Coba utang ya berarti dia asalnya dari utang. Gitu. Oh, tinggal ditulis ya. Iya. Tapi kalau belinya pakai uang ya sini tinggal kas. Kas ya. Gitu. Ya. Kalau utang, Bu, utang. Utang. Nilainya berapa? Utang di warung sebelah gitu lah ya. Misalnya 500.000. 500.000. Berarti utangnya sekarang punya 500.000. Nah, kita lihat ya. Utang itu nambah apa kurang? Utang. Utangnya kita nambah kan? Nah, kenapa dia dikredit? Karena dia akun normalnya di sebelah kredit. Gitu. Nah, ketika utangnya dibayar, misalnya besoknya Cak Bogel bayar tapi bayarnya separuh dulu misalnya. Ya. Bayar utang misalnya. Bayar utangnya kan pakai kas ya. Kas ya. Nah, berarti kan utangnya akan didebit. Misalnya kita bayar dulu 200.000 gitu. 200.000. Nah, ini 200. Bayarnya pakai uang, kas. 200 gitu. Gampang. Ya, Bu. Nah, terus Kalau misal saya beli peralatan lagi, itu masuknya ditulis di situ di sini lagi. Makanya tadi misalnya beli mesin cuci 2 juta. Terus beli setrika. Nah, masuk tulis lagi sini di bawahnya. Tulis lagi di bawahnya. Gitu. Oke. Peralatan. Peralatan lagi gitu ya. Iya. Nah, belinya utang apa? Apa kontan? Kalau kontan berarti kas, kalau utang berarti di sini nambah Ya, utangnya. pakai kas dulu, Bu, kas. Oke, kasnya berapa? Jangan-jangan habis. Enggak, kasnya 500.000. 500. Beli setrika misalnya. Ini 500. Nah, biar nggak lupa gitu ditulis enggak, Bu, di peralatan. Apa? Mesti Maksudnya? peralatan mesin cuci gitu atau peralatan biar Boleh. di detailnya gitu ya ditambahin. Iya. Biar kan kita ngeliatnya kan ini dulu. Nanti kalau buahnya itu didetailkan satu-satu ya akan buahnya akun yang Cak Bogel gunakan gitu. Misalnya mesin cuci, terus mesin pengering, setrika, marker gun apalagi tuh. Itu kan terlalu banyak ya. Kita dijumlah jadikan dulu satu ya. aja. Gitu. dijumlah dulu semua. Ya baru kalau belinya barengan ya udah langsung aja masuk dari nota-nota itu dijumlahkan masuk semua ke sini gitu. Kalau ini kan kebetulan tanggalnya atau waktunya berbeda. Beda ya? Jadi kita jurnalnya 2 kali sesuai dengan tanggal transaksinya itu kapan gitu. Jadi harus urut. Artinya gini, jurnal itu kan catatan kronologis ya. Oh, Jadi ya. berdasarkan bukti transaksi yang diterima dulu yang mana. Nah, berdasarkan bukti itu akan kita
jurnal gitu. Ya Bu, ya Bu. Oke. Nah, terus apa lagi? Misalnya Cak Bogel dapat order. Nah, misalnya ordernya tuh ini. Jadi transaksi lagi tadi. Tanggal ini uraian ya. Di sini Kredit. debit kredit. Misalnya dapat uang dari orang laundry gitu. Berapa misalnya sehari itu? Atau seminggu lah baru di jurnal, nggak apa-apa dikumpulkan dulu gitu, nggak apa-apa. Oh, nggak harus. Nggak. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya harusnya memang sesuai kronologis Sesuai tadi gitu. bukti Cuman yang masuk. sesuai buktinya. Cuman kadang-kadang kan kalau transaksinya terlalu banyak kita kumpulkan sehari itu berapa misalnya, atau 2 hari berapa gitu. Kalau dikumpulkan kan berarti kita harus ingat mana yang sudah di jurnal atau belum gitu. Tapi kalau satu-satu kan kita pasti ingat, oh ini begitu datang langsung jurnal, begitu datang langsung jurnal kan lebih enak gitu. Iya. Misalnya dapat apa uang kas berapa misalnya? 200.000. 200.000, berarti kan dapat kas ya. Nah, kasnya itu dari apa? Dari pendapatan laundry tadi. Pendapatan Nah, gitu ya. kita tulis di pendapatan. Tuh. Oke. Nah, 200. kasnya berapa? 200. Terus pendapatannya 200. Nah, ini kena pendapatan itu kan nambah ya? Nambah. Kenapa dia dikredit? Kembalikan. Karena dia adalah modal. Karena sebenarnya ketika orang itu dapat pendapatan itu kan nambahin modal. Modal ya. Nah, makanya dia dikredit karena saldo normalnya modal itu di sisi kredit gitu. Berarti beda dengan kas ya pendapatan. Beda, karena pendapatan itu belum tentu bentuknya kas. Bisa jadi dia dapat, nah sekarang misalnya transaksi lagi ya. Ada orang ngelondrikan, dia belum bayar. Misalnya ngelondrikan langganan gitu ya misalnya ya. Langganan laundry seminggu gitu. Dia udah laundry seminggu baru bayar nanti di akhir bulan misalnya. Taruhlah misalnya 500.000 gitu ya. Cak Bogel nyatetnya kan karena belum dapat kas nih, belum dibayar kan piutang. Iya nggak? Piutang di pendapatan. Gitu. Misalnya taruhlah berapa? 500 ya misalnya. 500 gitu. Ya. Kalau ini belum dapat. ini Bu, Apa? piutang nggak dibayar-bayar gitu. Nggak dibayar-bayar. Ya biarin aja. Nanti kalau di catatan detailnya di catatan piutang ya, itu ada memang namanya cadangan piutang yang tidak tertagih. Tapi itu Rugi dong saya. Ntar dulu, tapi itu sebenarnya berasal, ini kan baru mulai nih, kita belum tahu si siapa ini yang melondrikan itu bayar apa enggak gitu. Jadi kita mungkin masih berpositif thinking dia mau bayar. Ini piutang, jurnalnya piutang. Iya kalau nggak bayar gitu. Tapi secara untung sebenarnya atau secara pendapatan Cak Bogel ini masih dapat pendapatan gitu dari sini gitu. Berarti itu kalau piutang terus Bu, secara laporan keuangan bener Bu, tapi secara real iya, kasnya nggak ada kan gitu ya, karena belum terima kan gitu. Nah terus gini, misal ada orang itu ngelondrikan bayar di depan, kan bisa juga iya, nih misal, oke saya mau langganan kasih dulu uang muka misalnya kasih uang muka 250 gitu. Ya. Nah di sini kita kan terima kas, ya enggak? Kas. Ya, tapi yang 250 itu kita nggak bisa akui sebagai pendapatan, tapi namanya karena kewajibannya belum kita tunaikan kan. Artinya si orang itu belum menerima jasa kita, gitu. Ya. Dia udah bayar di depan. Berarti kan kita punya utang ya. Nah, namanya di sini catatnya pendapatan. Apa masih ingat nggak kemarin? Pendapatan Diterima di muka gitu. Oh iya. Nah, jumlahnya sama tadi, sesuai dengan transaksinya 250 gitu. Nah, terus misalnya ada beli bayar listrik misalnya ya. Kan laundry butuh listrik kan? Ya. Nah, berarti kita bayar listrik membebankannya atau akun untuk mencatatnya itu di beban listrik gitu. Di sini bayarnya kan kas. Pakai kas. Misalnya bayar listriknya 100.000 gitu. Gitu. Ya. Oke, apalagi kira-kira pertanyaannya. Sampai di sini kira-kira paham nggak? Paham.
Kalau ini nggak boleh dibalik Bu ya? Maksudnya? Kasnya Mungkin nggak kas itu kredit akunnya. kas Kan kredit. normalnya, namanya kas itu kan normalnya dia harusnya di sebelah debit kan. Nah itu tadi kredit. Loh kredit kan karena mengurangi. Nah mungkin nggak dia itu nggak ada kas sampai di kredit gitu, nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Misalnya nih Cak Bogel awal punya uang 1 juta, terus dibeliin segala macam habis 1.100.000 gitu. Duh, Mungkin nggak? minus. Ha-ha. Kalau minus maksudnya di kredit gitu, mungkin nggak? Ya mungkin aja utang katanya kan? Nah, jatuhnya utang. Jadi nggak mungkin kas itu ada di kredit gitu. Saldo normalnya ya, artinya secara saldonya itu pasti di sebelah debit. Nggak mungkin sebelah kreditnya lebih besar dibandingkan debitnya gitu. Pasti jatuhnya. Misalnya gini ya, misal gini tadi. Ini kan kebetulan kasnya pertama 5 juta. Terus berkurang 2 juta, tinggal 3 juta. Berkurang lagi 200, berarti tinggal 2.800.000. Berkurang lagi 500, berarti 2.300.000. Masih ada tuh 2.300.000. Terus lagi. dapat tambahan lagi 200, berarti 2.500.000 ya. Nah, terus tambah lagi. Terus tambah lagi 250, berarti 2.750. Berkurang 100. 2.650 itu pasti di sebelah debit. Kalau misalnya kebanyakan mengkredit pasti dia jatuhnya oh saya punya utang nih gitu. Atau pakai uang saya lagi sendiri gitu ya. Berarti modalnya yang nyetor lagi gitu. Kalau enggak, karena untuk nambah di ini utang. kali salah nulis. Nah, gitu. Kemungkinan salah. Enggak ada uangnya kok tetap bayar. Nah, gitu. Ya. Iya. Nah, gitulah kira-kira. Pokoknya ketika mau menjurnal ingat ya. Itu harus ingat di sini. Persamaan akuntansi. Harta sama dengan utang Ya. tambah modal. Oke. Ini yang ada di akun-akun yang kemungkinan ada di harta. Nah kalau utang modal itu bentuknya juga bisa macam-macam. Tadi contohnya ada pendapatan diterima di muka, itu masuk kelompoknya utang. Nah kemudian modal misalnya ada teman mau join, berarti selain modalnya Cak Bogel atau istrinya Cak Bogel, ada lagi modalnya siapa gitu kan bisa. Ya, bisa. Ya gitu kira-kira. Ya nih. Oke. Itu dulu Bu Paham ya? ya? Ha? Iya. Nanti Jangan kalau banyak. kebanyakan panas. Panas. Terus ya. Minimal untuk menjurnal ya itu Cak Bogel tahu gitu. Nah nanti tadi kan sudah saya kasih latihan ya. Ya. Sudah tak siapkan tuh latihannya, nanti coba dikerjakan di rumah ya. Ya Bu, nanti saya Kira-kira belajar oret-oret. kalau misalnya itu sudah selesai, nah kita akan lanjut lagi ke siklus selanjutnya gitu. Oke. Ke tahapan selanjutnya gitu ya. Oke, baik rekan-rekan sahabat BDK Malang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel BDK Malang serta untuk mengakses informasi dan video-video kita yang lain dapat diakses di link /bakso Malang UMKM. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk komen. Nanti akan kita bahas komen-komen yang terpilih di episode